Halo, saya Widi Astuti dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Yang pertama, sifat-sifat koloid. Koloid mempunyai sifat yang khas diantaranya efek tidal, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Yang pertama, efek tidal. Apa yang dimaksud dengan efek tidal? Efek tidal adalah berhamburnya cahaya oleh partikel koloid. Partikel koloid dan suspensi cukup besar untuk dapat menghamburkan sinar, sedangkan partikel larutan sangat kecil sehingga tidak dapat menghamburkan sinar. Yang kedua, gerak Brown. Apa itu gerak Brown? Gerak Brown adalah gerakan partikel koloid dengan invasan lurus dan arah yang acak. Terjadinya gerakan ini diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Yang ketiga, adsorpsi. Apa itu yang dimaksud adsorpsi? Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Peristiwa adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Oleh karena itu, jika koloid diletakkan dalam listrik, partikelnya akan bergerak menuju kutub muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik disebut dengan elektroforesis. Peristiwa elektroforesis ini dimanfaatkan dalam proses pemisahan potongan-potongan gen pada proses bioteknologi dan penyaring debu pabrik pada cerobong asap yang disebut dengan pengendap Cottrell. Yang keempat, koagulasi. Dispersi koloid dapat mengalami peristiwa penggumpalan atau koagulasi. Peristiwa koagulasi pada koloid dapat terjadi akibat peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Peristiwa mekanis misalnya pemanasan atau pendinginan. Peristiwa kimia yang dapat menyebabkan koagulasi misalnya A. Pencampuran koloid yang berbeda muatan. B. Adanya elektrolit. Dalam sifat-sifat koloid ada juga kestabilan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan. Adapun cara menjaga kestabilan koloid: A. Menghilangkan muatan koloid. Koagulasi dapat dicegah dengan cara menghilangkan muatan dari koloid tersebut. Proses penghilangan muatan koloid dilakukan dengan proses dialisis. B. Penambahan stabilisator koloid. Penambahan suatu zat ke dalam suatu sistem koloid dapat meningkatkan kestabilan koloid. Misalnya, emulgator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu emulsi atau koloid Celsius air dalam air atau cair dalam padat, dan tujuan menjaga koloid agar tak mudah terpisah. Koloid liofil dan koloid liofob. Berdasarkan interaksi antara partikel terdispersi dengan medium pendispersinya dibedakan menjadi dua, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Yang pertama, koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Peristiwa ini disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersiannya kuat.
Yang kedua, koloid liofob adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya air. Koloid liofil disebut juga sebagai koloid hidrofil, sedangkan koloid liofob disebut dengan koloid hidrofob.